Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba bahas tentang stabilizer, voltage stabilizer, atau tulisannya adalah AC line voltage stabilizer, yaitu penstabil tegangan jalur tegangan AC. Three-step electronic system, yaitu menggunakan 3 step electronic system atau relay, biasanya SPR 500E. Nah, ini menunjukkan angka 500 watt kapasitas memberi daya kepada peralatan yang dipasang pada stabilizer ini. Kita lihat ada saklar on off warna merah yang tertulis 1 dan 0. 1 menandakan on, 0 menandakan off. Lalu indikator level tegangan input PLN. Kemudian ada 2 jalur output colokan listrik. Nah, ini ada kabel untuk dihubungkan ke PLN sebagai line input AC. Kemudian ada fuse. Fuse ini adalah fungsinya untuk memproteksi atau membatasi kerusakan stabilizer jika beban yang digunakan output terlalu besar atau ada masalah yang ekstrim seperti kena air atau petir dan lain-lain. Nah, setelah dibuka, kita lihat di dalamnya ada perangkat elektronik sederhana, yaitu transformator, baut pengatur atau pengontrol tegangan stabil. Lalu kita coba nyalakan, lihat di sini. Nah, lampunya nyala, lalu tegangan indikatornya menunjukkan angka 200 volt AC. Nah, untuk mengujinya kita perlu cek jalur listriknya menggunakan alat ukur lagi. Nah, di sini kita lihat seperti tertulis tadi 3 step electronic system. Nah, ternyata di sini ada 3 relay yang warna biru. Nah, itu kelihatan 3. Lalu ada komponen elektronika seperti kapasitor nah, itu relay, kita lihat. Nah, transformator ini jalur primer dan jalur sekunder. Jalur primer adalah menerima hasil kontrol dari perangkat elektronik ini. Lalu katakanlah dengan ring, biasanya stabilizer untuk spesifikasi standar 185 sampai dengan 240. Tetapi kalau untuk stabilizer tertentu bisa sampai men-step up, bisa dengan tegangan yang lebih rendah 165, bahkan tegangan output bisa distabilkan menjadi 220 walaupun sudah mencapai 250 ke atas. Transformator inilah yang menjadi kunci berapa watt kemampuan kapasitas dari stabilizer kita. Jadi semakin besar transformatornya, semakin besar kemampuan memberi daya listrik kepada peralatan. Prinsip kerja transformator ini adalah menginduksi input tegangan yang kurang tadi sehingga mengeluarkan output yang tetap pada tegangan 220 volt melalui jumlah lilitan. Jadi perbandingan lilitan primer dengan perbandingan lilitan sekunder. Kita lihat di sini ada trim pot. Trim pot itu untuk mengontrol atau mengatur, mengadjustment berapa input yang kita setting. Lalu rangkaian itu akan dikendalikan oleh rangkaian elektronik lainnya. Jadi stabilizer itu memang sangat membantu kita agar peralatan elektronik kita tidak cepat rusak jika jalur listrik yang dihasilkan dari PLN itu mempunyai tegangan yang tidak stabil. Yang dimaksud dengan tidak stabil di sini adalah tegangan listrik berubah, naik dan turun
dalam waktu yang cepat ataupun lama, tetapi bukan matinya jalur listrik dari PLN. Jadi berubah nilainya, bukan mati. Jadi kalau mati, stabilizer ini tidak bisa berfungsi, tetap akan memberi output 0 tegangan. Tetap perangkat kita juga mati. Jadi berbeda dengan UPS yang pernah kita bahas. Kalau stabilizer ini lebih kepada mempertahankan output walaupun inputnya tidak stabil pada ring yang ditentukan oleh standarisasi spesifikasi peralatan. Nah, itu kita lihat di sini transformatornya adalah terdiri dari kawat Elmayer, lalu ada current inti besinya, lalu ada isolator. Nah, biasanya kalau transformator masih bagus, isolatornya itu terlihat masih tidak terbakar. Artinya beban yang kita pakai itu cocok. Tapi kalau kelihatan kuning atau terbakar, maka transformator ini panas. Karena beban yang dipasang pada peralatan lebih besar, atau beban yang dipakai lebih kepada sifatnya induksi juga, seperti motor listrik, kipas angin, ataupun peralatan-peralatan yang banyak menggunakan motor listrik seperti kulkas. Jadi kalau untuk peralatan-peralatan seperti itu, mesin cuci, dinamo air, kulkas, kita harus betul-betul memperhatikan berapa daya yang cocok. Nah, setelah dibuka komponennya ini, kita lihat dengan lebih jelas ada 3 relay berwarna biru. Relay inilah yang mengatur ketika tegangannya rendah, relay akan menghubungkan ke lilitan primer transformator untuk diinduksi dan distabilkan. Nah, di situ ada trim pot, ada kapasitor, ada resistor, ada transistor. Nah, ini masing-masing kita bisa pelajari lagi kalau ada terjadi kerusakan dengan cara diukur. Nah, biasanya ditunjukkan dari gejala putus, short circuit, ataupun komponennya terbakar. Nanti pada video berikutnya coba kita bahas ke bagian lebih mendetail komponen dari elektronika tersebut. Nah, untuk trim pot itu kita bersihkan dengan cara kita semprot kontak cleaner elektronik agar pada jalur trim pot itu tidak ada abu yang bisa menimbulkan elektrostatis listrik yang bisa merubah nilai variabel referensi tegangan untuk relaynya. Satu blok itu adalah mewakili blok-blok yang lain. Jadi prinsip kerjanya sama, blok 1, 2, 3, yang dibedakan ada pada level input tegangan yang diatur melalui trim pot. Nah, bisa dilihat di sini ada perwarnaan kabel untuk transformator. Nah, ini untuk membedakan mana jalur input primer, mana jalur sekunder. Jadi peralatan elektronik ini fungsinya adalah untuk menstabilkan tegangan output agar peralatan elektronik kita tidak cepat rusak. Walaupun peralatan elektronik kita itu bekerja dengan sistem regulator switching, tetapi kalau jalur inputnya tegangannya berubah-ubah, maka switching regulatornya juga bisa menyebabkan rusak. Jadi stabilizer ini cocok untuk peralatan TV, alat-alat digital, komputer. Kemudian cocok juga untuk peralatan-peralatan yang seperti kombinasi elektronik dan mekanik, seperti kulkas. Nah, kalau kita menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan daya yang besar, kita harus sesuaikan stabilizer kita. Jadi kalau 500E atau 500 watt ini, kalau menurut pengalaman saya itu ideal output yang bisa dipakai adalah 70% dayanya, jadi sekitar 300
50 watt atau 400 watt. Jadi tidak bisa kita menggunakan 500 watt murni karena peralatan pasti tidak akan mampu karena ada toleransi di situ. Nah, trafo ini menandakan trafo 5. Demikianlah sedikit pembahasan tentang stabilizer ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.